Osma. Obrolan seru anak muda. Sama aku Marcella. Dan sama aku Gerard. Hari ini kita mau ngapain nih, Ger? Hari ini kita akan membacakan beberapa confession yang sudah teman-teman kirim ke kita. Dan juga kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang udah teman-teman sampaikan ke kita. Pastinya seputar kisah cinta teman-teman semua. Karena kali ini kan kita mengusut tema apa, Cek? Valentine's Day. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, langsung aja ya kita bacain dari surat yang pertama. Apa nih? Agak tebel ya isinya. Aduh, kita lihat ya. Lumayan panjang ya, lumayan panjang. Ini panjang ya. Oke. Ini dari NV tulisannya. Story-nya, halo, aku mau cerita singkat aja sih tentang secret side diriku. Jadi, aku sempat suka sama satu cewek sejak SMP. Dan good news-nya, feedback dia sangat positif juga ke aku. Tapi sayangnya, di SMA ini dia pindah bareng keluarganya dan bisa dibilang rumah dia cukup jauh dari aku. Di minggu-minggu terakhir sebelum dia pindah, aku sempat pergi bareng dia, kita nonton berdua. Dan bisa dibilang itu pertemuan terakhir kita sebelum dia pindah. Aku pikir kayaknya kita bakal stop di sini deh. Ya udah, tibalah hari pertama masuk SMA dan seterusnya sampai sekarang. Dan ternyata dia malah makin positif gitu feedbacknya. Kita malah makin dekat dibanding SMP walau cuma via WhatsApp. Ortu dia juga agak strict, jadi susah buat ngajak dia keluar, apalagi rumah dia yang sekarang ini di luar Jakarta. Dan aku yang gak boleh main sampai keluar Jakarta. Sempat kemarin waktu liburan PAS, kita sempat ketemuan dan pergi bareng. Ya bersyukur banget sampai sekarang kita masih akrab banget dan bahkan makin kesini makin dekat feelingnya dari yang dulu-dulu. Sekarang sih di sekolah aku tetap berusaha jaga perasaan aja dan ya aku percaya dia juga kayak gitu. Semoga nanti hubungan kita bisa makin manis lah. Sekian, makasih, hehe. Terus ada questionnya, menurut kalian LDR yang baik itu gimana ya? Terus kira-kira gimana sih cara open topic ngajak cewek voice atau video call gitu, hehe? Oke, gue dulu yang jawab pertanyaannya ya. Oke. Tadi pertanyaannya tentang gimana sih cara open topic ngajak cewek voice atau video call gitu. Hehe. Gini. Kalau menurut gue itu tipe orang yang kalau gue mau sesuatu, gue bakal langsung ngomong aja ke pasangan gue. Kayak apalagi kalau urusan voice atau video call kayak gini nih, ini kan hubungannya pasti kayak berusaha komunikasi lebih dekat gitu loh, bisa ngomong langsung gitu ya. Gak apa, kalian ngomong langsung aja. Dan kalau perlu, tambahin juga alasan kenapa kalian mau ngajakin pasangan kalian voice atau video call itu. Kenapa sih? Nah, kalau menurut gua, itu suatu bentuk afirmasi gitu loh ke pasangan kita. Kita kayak menunjukkan kalau kita tuh mau gitu ngomong sama mereka, mau ngeliat muka mereka gitu, entah itu kangen. Banyak lah ya pokoknya alasannya. Gak apa, itu kasih tahu aja. Terus menjawab pertanyaan yang menurut kalian LDR yang baik itu gimana? Gue gak pernah LDR, lo pernah gak, Ger? Ya juga. Jadi kalau menurut gue, yang namanya LDR itu kuncinya komunikasi dan kepercayaan. Bener gak, Ger? Setuju. Karena kalau lu LDR itu kan lu gak bisa ketemu yang tiap hari, gak bisa ngobrol intens. Jadi mengandalkannya itu dari handphone kan. Jadi kalau misalnya komunikasinya jelek, yaudah deh itu bisa langsung kayak kacau banget. Jadi yang penting jaga komunikasi sama taruh rasa kepercayaan kalian di pasangan. Karena Gue boleh nambahin? boleh. Satu lagi, jaga perasaan. Itu yang paling penting sih. Mungkin itu salah satu cobaan terberat mungkin ya buat orang LDR. Pasti kalian berdua punya kesibukannya masing-masing dan kalian bakal ketemu sama banyak orang baru juga. Nah, gimana sih cara kalian berdua nih biar tetap bisa jaga gitu loh perasaan di antara kalian. Kalau menurut gua, kalian harus ingat momen-momen bersama pacar kalian itu yang sedang LDR gitu ya. Terus pikirin juga momen di masa depan ketika nanti kita bisa ketemu gitu loh. Kan pastinya kan itu momen yang paling didambakan ya sama orang-orang yang LDR. LDR. Gitu sih. Nah, Jadi kita. lanjut, Cek. Oke, lo yang ambil kan? Story kedua dari anonymous name
Lele, story-nya selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung wanita lain. Kayak lirik lagu ya. Lagu. Ya udah, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya. Kenapa ya orang tuh selalu sadar disukain dan disayang pasti dia udah lupa sama kita? Nah, itu penyakit ya, dan itu kayaknya emang sifat jeleknya manusia itu kayak gitu. Kalau misalnya ada orangnya, kita tuh biasanya lebih ke gak ngehargain, tapi kalau misalnya orangnya udah pergi, baru deh kita sadar. Intinya sih manusia itu umumnya bakal gak bisa ngehargain hal yang masih ada sama dia gitu loh, sampai hal itu gak ada. Padahal mungkin hal yang ada sama dia itu tuh selama ini berkontribusi besar juga gitu Dari loh dalam hidupnya dia ya. Terus pas dia ngerasa orang itu udah gak ada, baru tuh dia merasa kehilangan. Itu sih. Makanya kita jadi manusia tuh kayak harus banyak belajar ya tentang menghargai hal-hal kecil, hal-hal paling kecil dalam hidup kita, karena mungkin hal-hal yang kalian anggap kecil pas gak ada itu impact-nya besar di hidup kalian. Pokoknya apa ya, treasure every moment aja lah ya. Benar. Harus menghargai, menikmati setiap momen yang ada di hidup kalian. Live in the present and live it to the max aja gitu loh. So, can we next to the next story? Okay. Oke. Tebal juga ini. Wah, banget kata sih. Wah, esai. Yang satu ini esai guys. Ini esai. Ini namanya strip. Story-nya sangat panjang ya. Halo, gue langsung masuk ke ceritanya aja ya. Pas itu, gue dan dia terlibat di acara sekolah yang sama, yaitu upacara Hari Pramuka. Kita sama-sama jadi paskibranya gitu. Pertama kali latihan, dia datang telat, jadi lumayan kesorot gitu. Terus pas pulang dari latihan, gue coba cek Instagram dan follow semua anak paskibra Pramuka. Dia yang terakhir. Pas gue cek, wah ternyata udah follow-followan. Akhirnya gue coba tanya deh sama teman gue. Ternyata dari 1 Juni, kita udah follow-followan tanpa sadar. Kata dia sih, dia tahu gue dari TikTok gue yang lewat ke FYP dia. Hari ke hari, akhirnya di hari Jumat, H-1 Cesau pertama kali, gue dan teman-teman lainnya pergi makan di sekitar sekolah karena masih mau balik lagi beresin semuanya. Pas lagi balik ke sekolah lagi, gue lihat dia dengan satu teman lelakinya. Dia teriak dari seberang, "Kok nggak pulang?" Gue teriak juga, "Ya makanya lo anterin gue pulang dong." Setelah dari situ, kita nggak ada perbincangan apa-apa lagi. Tapi, gue dapet nomor WA-nya dari temennya buat nanyain latihan gitu. Sabtunya, kita latihan lagi, dan gue mendapat satu fun fact gitu. Ternyata, kita rumahnya deket banget. Terus akhirnya, sok ngide di chat kalau buat berangkat dan pulang bareng pas latihan hari Minggu nanti. Jeng, beneran dong dia datang antar jemput gue pas hari Minggu. Terus pas latihan gak ada hal spesial gimana-gimana. Jadi gue pikir, oh ya udah emang mau gimana. Seninnya, yaitu hari H upacara. Selesai dari upacara pastinya kita foto-foto bareng dong. Terus semuanya bubar, kecuali tim paskibra. Kita diberi free time gitu. Nah disinilah mulai tuh dia tiba-tiba kasih gue pelembab bibir gitu. Gue tanya buat apa? Dia jawab, "Bibir lu kering, gue beliin tuh, pakai." Lucu. Ya udah, gue nggak mau langsung baper kan. Kalau gue kayaknya baper. Iya sih, ini dia bener-bener nunjukin act of service sama. Dan perhatian banget ya, bibir kering aja diperhatiin loh. Terus gue ya aja deh. Terus ternyata nggak berhenti di situ aja, karena hampir seharian kita free time. Dia ternyata orangnya act of service banget. Dia ada ngelindungin pala gue dari meja pakai tangannya biar nggak kebentur waktu gue lagi ambil bola. Dia juga ada bukain dan tutupin botol gue tanpa dimintain tolong. Cuma gue nggak mau baper nih. Gue pikir palingan kayak gitu ke semua cewek. Terus gue coba tanya teman dekatnya dan katanya baru kali ini dia begini ke cewek. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Gue kan jadi kayak agak malu-malu gitu ya. Terus akhirnya kita chatan, callan, dan PDKT gitulah. Dia ada ke rumah bawain Nexstar, coklat, es krim, boneka, martabak. Banyak ya.
dia peka banget plus. Akhirnya kecantol lah gue, hehehe. Siapa coba yang gak kecantol sama modelan begini? 1 bulan, 1 hari kita PDKT, pas pulang dari rapat, gue ditembak langsung sama dia dan kita jadian. Gue pikir dia bakalan kayak, ayolah palingan nanti pas jadian gak ada effortnya lagi. Cuma manis di awal doang, lalalala. Tapi ternyata, syukur udah 5 bulan jadian, dari awal kenal sampai sekarang, dia gak pernah berubah. Malah jadi makin baik dan baik lagi. Pastinya sering banget nih yang kalau cowok udah nongkrong pasti lupa deh punya pacar gitu kan. Bersyukur banget dia nggak gitu. Dia ngabarin gue tiap pindah tempat, tiap waktu kalau senggang pegang HP. Lewat VN atau foto bahkan video. Dia juga tipe yang waktu sama keluarga dapat, temen dapat, pacar pun dapat. Pernah pas itu dia ada tugas di rumah temennya bareng-bareng. Selesai tugas mereka semua main basket. Gue pikir bakalan pulang malam jadinya. Ternyata dia mau buru-buru pulang dulu biar sempat callan sama gue. Ya itu deh sedikit cerita dari gue. Sorry kalau kepanjangan ya. Terima kasih. Aduh. Mulus sekali ya. Kok bisa ya kisah cinta orang sangat mulus-mulus kayak gini? Gitu, berarti cowoknya si Sander ini ya? Ya. Cowoknya si Sander ini dia bener-bener love language-nya tuh lengkap ya, Cek, berarti ya. Semua love language diambil kayaknya sama dia. Diembat gitu loh. Dari quality time ada tadi ya yang nyempetin call, Acts of service, ngasih gift gitu-gitu. Wah. terus cowoknya ini kelihatannya effortnya itu terus gitu. Iya. Karena kalau dari teman-teman aku ada yang cowoknya tuh pas PDKT effort banget, tapi pas udah jadian tuh effortnya jadi menurun. Kayak greget di awal doang. Greget di awal doang, jadi kayak pas mau mendapatkan sesuatu effortnya gila-gilaan, tapi pas udah dapet kayak ya udahlah gue udah dapet gitu. Ini cowoknya sangat effort sih, keren. Semoga langgeng terus ya ini. Amin, semoga langgeng terus. Makasih ya udah ngirim cerita ke kita. Dan semoga hubungan kalian awet-awet terus. Cowoknya nggak berubah-berubah sifatnya. Udah. Kok garing ya belakangnya? Terus buat questionnya, dia nggak nulis apa-apa di questionnya cuma jadi kayak dia emang mau memamerkan kisah cintanya yang semulus jalan tol itu. Ya, semoga langgeng dah ya terus. Makasih ya, kita next ke cerita selanjutnya. Kita lanjut ke story keempat. Tipis nih, tipis yang ini tipis. Tipis sekali. Beneran tipis banget. Anonymous name G. Jangan gua. Story. Bener-bener. Gak mau ngasih story, cuma mau bilang aja buat Vina IPA 1. Ih cantik banget. Thank you. Bye. Vina. Vina semoga nonton video ini ya. Ada yang ngirim nih. Vina yang mana ya? Elvina jangan kali ya. Elvina di IPA 1 ya? Elvina, iya kayaknya Elvina ya. Elvina. Lu yang ngirim ini. Enggak, enak aja. Ini ada question nih. Diam aja dong. Maaf ya. Enggak, bercanda ya. Lanjut. Questionnya. Tips deketin cewek. Wah, ini pertanyaan buat gue ya ini. boleh dijawab. Kita jawab dari versi cewek dan cowok deh. Oke, boleh. Oke, gue akan jawab duluan dari perspektif gue ya. Oke. Sebagai cowok. Oke. Kalau gue pribadi, kalau gue mau deketin cewek, yang pasti tunjukin effort. Ya, betul. Effortnya itu bisa dalam bentuk lu mau cari tahu tentang si cewek itu, lu mau tahu lebih lanjut, atau dalam bentuk love language lu tunjukin juga ke dia, itu juga nggak apa-apa. Terus kenalin juga cewek yang mau lu deketin itu dengan cara deketin dulu teman dekatnya. Bener-bener bisa. Tapi yang sih, pasti bisa sih. harus yang bisa jaga rahasia juga ya, pastiin. Biar malu, karena mau ditanggung sendiri gitu lah ya. Terus yang ketiga, ini lumayan kontroversial, tapi menurut gue tarik ulur itu boleh dicoba. Enggak. Gue sebagai cewek, gue gak setuju sama konsep tarik ulur. Oke lah kalau sekali, oke lah. Cuman kalau udah berkali-kali, enggak sih. Gue sebagai cewek gak mau sih kalau dideketin sama cowok yang tarik ulur. Jadi kayak kesannya tuh malah gue bertanya-tanya, ini cowok kayak mau deketin gue beneran atau enggak ya? Tapi kita kan ngelakuin itu karena kita pengen tahu gitu loh respon lo ketika kita deketin itu tuh gimana, apakah berespon baik gitu. Enggak, ini coba ya kita tanya produser kita ya. Ve, lu sebagai cewek kalau ditarik ulur gimana? Nggak mau tuh.
Dua cewek ya. Aduh, cuma kalau nggak tarik ulur ya weh, yang cowok itu tuh bingung juga, kayak gimana cara kita tahu gitu loh kalau ceweknya itu beneran tertarik sama Ya kita lihat atau dari enggak. responnya dia. Iya kan? Gak harus ditarik ulur sih ya kalau gue sih, cuman mungkin ada cewek yang kalau ditarik ulur baru tertariknya, kayak tergantung ceweknya juga sih. Iya, sebenarnya balik lagi sih, gue setuju. Balik lagi ke masing-masing ya, soalnya ada cewek yang mungkin pas ditarik ulur dia ngerasa dia lagi dites gitu ya, lagi dipermainkan gitu. Tapi ada juga yang kalau ditarik ulur jadi kayak penasaran. Iya, penasaran. Makanya Yang harus penasaran kenalin itu tuh yang yang cowok-cowok itu ingin gitu loh. makanya Yang kenalin pengen dulu kita ceweknya lihat, ya. iya. Makanya kenalin dulu ceweknya. Oh, ini GR sama ini gak sih? Harus jadi diri sendiri pas lagi Oh deketnya. iya benar. Jangan jadi orang lain gitu. Jadi pas kalian misalnya lanjut terus ke fase yang udah lebih jauh, misalnya udah pacaran gitu, ya lu nggak berbeda sifat lu, kayak dari awal ya lu emang nunjukin diri lu aja gitu. Jadi nggak harus ada fase perubahannya lagi gitu. Setuju. Soalnya dari pengalaman teman-teman gue yang lalu juga, Dan lu nggak? enggak sih, enggak dong. Enggak. Ada dari mereka yang pas PDKT itu mereka kayak Jadi orang "Wah, lain ya?" romantis banget, kayak lancar gitu loh. Tapi pada saat mereka udah pacaran, kaku gitu jadinya, mau ngomongin apa aja bingung gitu. Kayak dari awal harus emang jadi diri lu sendiri aja, deketin. Ya masalah nanti dianya mau atau enggak ya justru kelihatan kan pas lu jadi diri lu sendiri, apakah dia bisa menerima lu atau enggak gitu. Karena Jangan lu jadi sendiri orang yang lain. akan jalanin hubungan itu, jangan berusaha jadi orang lain gitu. Karena kan hubungan itu tentang saling menerima satu sama lain. Tuh, mantap Gerard. Kita next ke cerita selanjutnya ya. Oke. Merah nih. Ini tebel lagi. Kenapa aku selalu dapet yang tebel-tebel ya? Lumayan lah. Ini dari Nano. Story-nya, halo. Jadi cowok aku dan aku itu dulu ada di hubungan yang toksik. Aduh, males nih. Kayak dia itu cemburuan, posesif banget. Pas aku masuk sekolah, pokoknya aku nggak boleh dekat sama cowok, bahkan chatku dicek. Mungkin kalau cemburuan, aku masih bisa wajarin karena aku juga tipe yang agak cemburuan. Aku juga berangkat sekolah harus sama dia. Terus kalau pulang, dia nggak bisa jemput, aku harus fotoin pulangnya sama siapa. Dan pas itu, aku buat kesalahan besar, di mana aku ngebales chat mantanku. Dan dia sempat lihat chatnya. Karena aku panik, jadi aku hapus, tapi aku tetap jelasin isi chatnya apa aja, karena ya isinya nggak aneh-aneh. Nanya kabar dan lain-lain. Maminya nanyain aku, itu doang. Tapi kayak seakan-akan aku selingkuh. Oke lah, aku salah. Karena ngapus bukti. Tapi aku beneran panik. Aku setakut itu sampai nggak mikir dan hapus chatnya. Terus dia jadi sering ngajak aku putus. Dan aku nggak mau dong. Akhirnya dia milih cara selingkuh. Tapi habis itu dia tobat. Dan dia balik lagi. Terus kita mulai dari awal dengan hubungan baru yang nggak toksik. Dan dia coba jadi lebih baik. Tapi tetap aja aku selalu bangun dengan perasaan berat. Aduh, ada di toxic relationship itu sangat enggak banget sih. Enggak banget, kayak selalu ada beef gitu loh di antara. Apalagi ini sendernya bilang kan dia selalu bangun dengan perasaan berat. Aduh, kasihan banget sih, apalagi punya pasangan yang posesifnya sampai segininya, sampai kayak semua chatnya dicek, kalau pulang nggak sama dia harus difotoin. Kayaknya nggak harus gitu deh. Ngomong-ngomong soal posesif, lu setuju gak kalau pacaran itu sebenarnya ada limitnya juga? Bener. Kita tuh harus punya boundary sama pasangan. Iya dan nggak? boundaries itu harus disepakatin gitu loh berdua. Bener. Jadi emang dari awal harusnya diobrolin kayak batasan yang lu mau dalam hubungan itu apa aja. Emang sih dalam berhubungan itu kita harus banyak sharing dan Saling segala terbuka macam. gitu. Iya, banyak harus saling terbuka dan harus sharing satu sama lain. Tapi sebenarnya nggak semua hal itu harus kita kasih tahu juga. Pasti ada hal-hal yang tempatnya mungkin bukan di pasangan lu gitu. Iya. Kalau lu ada boundaries nggak Ger ke pasangan lu? Ada sih, kayak mungkin beberapa orang kan cocok gitu ya sama saling tukeran Oh my God, sama. Instagram gitu. Gue sih Sama. sorry no Sorry, gue big juga. no. No, gue juga Soalnya nggak bisa. gimana pun
pokoknya kalau udah mencakup yang urusan pribadi gitu loh, kayak ada hubungannya sama teman gue, Iya keluarga benar-benar. gue, kerabat gue, itu mungkin gue bakal pasang boundaries, kecuali kalau gue emang mau gitu loh terbuka sama mereka soal itu. Iya benar sih. Aku juga boundariesnya. Tapi kalau udah HP gitu segala macam, menurut aku itu udah batasan karena gimana ya? HP itu tuh ranah privacy gitu. Di dalam HP itu mungkin ada tentang pacar lu, ada tentang teman lu, ada tentang keluarga lu, yang nggak semuanya tuh harus diketahuin sama satu orang gitu kan. Jadi itu batasannya. Jadi kayak Kecuali tukeran password, buka-buka HP satu sama lain, it's not my thing. kecuali kalau udah nikah gitu ya, itu mungkin lain urusan. Itu lain urusan. ranah ya, lain Itu ranah ya. lain ranah. Beda ya. Cuman ini agak parah sih hubungan yang toksik kayak gini. Dan cowoknya juga sampai selingkuh. Iya. Ini agak aneh ya, dia yang posesif tapi dia yang selingkuh. Kayak jadinya kan kayak jilat ludah sendiri gitu jatuhnya. Iya benar. Terus kayak Sadar ini juga cerita dia ngapus chatnya itu saking panik dan saking takut sama pasangannya kan. Kayaknya kalau lu udah merasa hubungan lu ini tuh bikin lu nggak tenang, nggak nyaman, malah timbul rasa takut. Gitu ya. Kayaknya itu harus lu pikirkan lagi sih. Bukan hubungan yang baik lah itu. Hubungan yang baik untuk Harusnya dipertahankan. pacar kita itu tuh bisa jadi tempat kita Nyaman. merasa aman, Aman dan nyaman. terbuka, bisa berekspresi dengan bebas gitu loh depan dia. Betul-betul, aku nggak harus takut-takut gitu sama dia. Terus kan kalau menurut gue ya, ini kan sendernya pasti masih muda, mungkin masih seumuran kita lah. Kayaknya itu akan lebih berdampak ke masa depan lu kalau di umur-umur yang sekarang aja lu udah menjalani hubungan yang toksik gitu. Karena hubungan yang toksik itu kan akan berdampak sekarang dan di masa depan setelah hubungan lu ini berakhir. Kayak misalnya nih lu udah meninggalkan dia, nanti Pasti tuh ada setelah trauma lu masa mau lalu. betul setelah lu mau memulai hubungan baru tuh pasti luka-lukanya tuh belum sepenuhnya hilang gitu loh. Jadi kalau lu bisa run lah menurut gue. Pokoknya selalu seek yang terbaik aja buat diri lu sendiri sih. Betul. Ini ada question ya, Ger. Ada. Ada question ya. Menurut kalian, wajar nggak kalau aku masih susah buat percaya karena dia pernah selingkuh? Wajar banget. Wajar banget. sangat. Jujur ya, kalau gue jadi sender, gue mungkin gak bakal mau balikan. Karena selingkuh itu big thing ya. Selingkuh itu gimana ya? Udah jatuhnya kan udah ingkar sama janjinya gitu. Terus ada lagi nih, wajar nggak aku balikan sama dia? Kita next dulu deh, ada lagi soalnya. Aku tahu hubungan kita toksik, tapi kita mencoba lebih baik dan juga aku ngerasa bahagia sama dia. Apa nggak apa-apa buat balikan lagi? Aku tahu hubungan kita toksik, tapi kita mencoba jadi lebih baik. Wajar nggak aku balikan sama dia? Gimana ya? Wajar gak wajar sih, ini masalahnya ini subjektif ya. Kalau lu ngerasa gak keberatan dan lu mau ngasih kesempatan kedua gitu buat pacar lu dan lu rasa dia mau berubah, ya why not gitu loh ya kan. Tapi kalau menurut gue, di saat lu sudah mempertanyakan ke orang lain atau udah sampai harus bertanya ke orang lain apakah hubungan lu ini wajar atau enggak, berarti ada yang salah beres, sama iya. hubungan lu. Karena kalau misalnya lu merasa hubungan ini tepat, hubungan ini benar, lu harusnya nggak perlu mempertanyakan tentang hubungan itu. Betul. Terus ini aku ngerasa bahagia sama dia, apa nggak apa-apa buat balikan lagi? Mana ya? Kalau misalnya dia udah beneran berubah, mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya dia menunjukkan gelagat toksiknya lagi, karena walaupun manusia, aku percaya manusia itu bisa berubah, tapi dari toksik ke nggak toksik itu Berubahnya butuh bisa dua arah juga, bisa mundur lagi atau maju lagi bener gitu, sih, bener. gitu kan. bener-bener. Oke, anggaplah ini berubah jadi lebih baik Iya, ya. berubah Itu lebih baik. takes time sih. Terus juga mungkin kamunya harus mikir banget sih tentang melanjutkan hubungan ini, sama mungkin kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri lebih dari kamu cinta sama pasangan kamu yang sekarang. Jadi kalau misalnya kamu disakitin lagi sama dia, kamu akan dengan gampang ninggalin dia karena ya kamu lebih sayang sama diri kamu sendiri dan kamu tahu what's the best for you. Jadi ninggalin dia juga it's not a big thing gitu. Know your worth lagi. Betul. Good luck ya. Semoga kalau misalnya kamu masih
sekarang sampai detik ini pas kamu nonton video ini kamu masih sama dia di hubungan yang baru yang lebih baik. Semoga kedepannya juga tetap stabil baiknya dan gak balik lagi ke toksiknya itu. Pokoknya semangat buat si siapa ini? No. Oh, sesuai sama ceritanya ya. No. Manis. No. Terus pesan aku kalau misalnya dia udah mulai toksik dikit lagi langsung cabut ya. Jangan mau ada di hubungan yang toksik 2 kali. Ya, betul. Sekali cukup. Langsung kabur kalau dia toksik lagi. Thanks. Kita lanjut ke cerita berikutnya, Ger. Kafe coba. Kayaknya lepas guys. Tebal tipis ya. Sedang. Oh iya, ada panjang. Wah, panjang gini panjang. Esai. Oke. Ya lah, ini masih Oke lah ya. dikit. Anonymous name-nya AS. Story-nya such a long story. Jadi kan tahun lalu pas PTS itu udah mulai PTM terbatas. Pas hari terakhir PTS aku nggak masuk sekolah. Jadi hari Senin susulan. Setelah selesai susulan, aku muter-muter sekolah sambil nunggu jemputan. Ruangan aku susulan itu bisa dibilang di ujung. Jadi aku jalan lewatin lobi sekolah. Lobi sekolah yang mana? Ini anak suci atau bukan? Ya udahlah ya. Pas lagi lewat lobi sekolah itu, ada cowok lagi duduk pakai jaket hoodie warna navy gitu. Pokoknya karena aku muter-muter sekolah, aku sempat lewat lobi beberapa kali. Sempat eye contact sama dia. Sampai akhirnya aku dijemput dan sempat ngikat tali sepatu dulu di lobi. Depan-depanan sama dia tuh. Sampai pas pulang, sama aku penasaran, itu siapa sih? Karena aku merasa nggak pernah ngeliat cowok yang cakep itu di sekolah. Aduh. Aku sempat kirim manifest, tapi gak ada jawaban sampai akhirnya aku sendiri pun lupa. Kurang dari 1 bulan kemudian, aku dekat sama teman sekelas aku, yang berawal karena replyan status WhatsApp. Random banget kan? Sampai udah 1 bulan berlalu sejak aku kirim manifest itu, aku kirim manifest lagi soal cowok yang lagi deket sama aku ini. Ngobrol-ngobrol seputar manifest sama dia, dan akhirnya dia bilang kalau dia merasa pernah dimanifestin sama orang. Dan dia betul. Ternyata dia orang yang aku cari Plot tepat twist. 1 bulan yang lalu. Udah lewat lagi, setelah berbagai macam drama perfriendzonan. Di tanggal 2 Februari 2022 dia nembak. Ya Lalu jelas diterima ya kan. Ternyata dia udah naksir aku dari tahun lalu. Hahaha. Selama sama dia tuh rintangannya banyak banget. Mulai dari takut dia masuk seminari, takut gak direstuin karena beda agama. Wah susah ini. Sulit ya. Berat. Semarga. Semarga itu gak boleh ya? Kayaknya cuma ini marganya tergantung sih ya, tergantung tradisinya juga. Cuman kalau bagi orang Chinese mungkin kayak kurang lancar aja gitu loh. Oh, Jalannya gitu. nanti. Lanjut dulu ya. Mana tuh tadi tuh? Semarga. Oh, ya walaupun akhirnya tetap gak direstuin. Karena alasan lain sih. Kita sempat putus nyambung karena masalah gak direstuin ini. Tapi sekarang kita backstreet. Nakal ya. Dan di hari aku ngetik ini 2 Februari 2023, kita tepat 1 tahun bersama. Luckily I have a man that treat me like a queen, like a princess, like he's everything. Backstreet. Dia tuh takut banget nyakitin hati ceweknya. Gak pernah mau ngecewain ceweknya. WK. Panjang banget kalau diceritain rincinya. Mungkin ini aja yang aku sharingin. Thank you. Oke, thank you udah kirim cerita ya. Cinta tak direstuin ini. Tapi itu dulu deh, ini tuh ada yang lucu kan. Dia kan ketemu di lobby sama cowok yang menurut dia ganteng kan. Tapi kan pas kita sebelum PTM itu kita online, berarti dia nggak tahu teman sekelasnya. Iya dong. Oh, Berarti dia juga ya. Oh, ini dia kocak ya. Iya kan? Karena dia ternyata sekelas sama cowok itu kan. emang nggak pernah lihat gitu kalau di Google Meet? Kan bisa Iya, ya? kok lu agak kocak ya AS. Nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh gitu. Sorry ya. Lucu ya, karena si sendernya ini gak nyadar kalau dia gak nyadar kalau dia Plot twist ya? iya plot twist, dia gak nyadar kalau itu teman sekelasnya. Ini sebelum aku menanggapi cerita cinta kamu ya AS, kamu ini kalau online tidur ya. Kenapa kamu gak tahu ini teman sekelas kamu? Apakah dia secuek itu sama sekitarnya gitu loh, sampai gak sadar
Lucu sih. Ada di kelas yang sama selama 1 bulan. Lucu Gitu. sih. Terus gimana caranya kamu nge-save nomor dia tanpa tahu muka dia? Jadi lucu ya. Jadi lucu ya kan. Oke, tapi di luar kelucuan si AS ini, kita bahas dulu nih. Dia ini katanya beda agama, semarga, dan gak direstuin. Kayaknya beda agama itu salah satu topik yang sangat susah ya. Krusial gitu. Pernah gak Ger suka sama orang yang beda agama? Aduh, pernah sih pasti. Cuma Sama gue. nggak sampai pacaran. Sama gue. Iya gak? Iya. Iya betul. Ini kapan Ger beda agamanya kapan? Kalau nggak salah pas SMP terakhir. Soalnya SMA udah dikit sih suka sama orang kalau gue sendiri ya. Kalau lu sendiri pernah nggak? Pernah tapi dulu banget. Sekarang udah nggak ada. Sedih. Sama ini nih, dia apa ya, Backstreet. Kalau Backstreet itu kayak anak sekolah ting banget ya, pacarannya diumpetin. Lu juga pernah nggak di Backstreet? Pernah. Dulu pas kelas 7 lah, itu zaman cinta monyet. Gue sendiri juga menyesali gue pernah melakukan itu. Ini Backstreet tuh nggak enak ya, pacarannya harus ngumpet-ngumpet. Iya, udah gitu jadinya kan intansnya cuma jadi lewat chat aja gitu. Jadi berasa LDR, padahal LDR tapi jaraknya deket gitu loh. Ini ada questionnya Ger, bacain deh. Oh iya. Questionnya, kalian pernah ngerasain gak direstuin juga gak sih? Kalau boleh tahu, gimana caranya sampai akhirnya bisa direstuin? Nggak pernah sih nggak direstuin. Iya sama. Soalnya nggak pernah bawa siapa-siapa ke rumah. Sama sih sama. Kok gue menyedihkan ya? Kayak gue tipe yang gue nggak bisa cerita ke keluarga tentang orang yang gue suka. Ya meskipun mungkin setelah podcast ini keluarga gue bakal nonton podcast ini ya. Ketahuan deh. Ketahuan. Iya. Lanjut. Ini gimana caranya sampai akhirnya bisa direstuin? Kalau menurut gua, kayaknya obrolin deh ke orang tua lu apa yang lu mau, terus kasih pertimbangan juga, maksudnya kenapa lu memilih dia, terus tanyain alasannya kenapa nggak direstuin. Karena pasti kalau nggak direstuin sama orang tua ada alasan kan. Apalagi kan ini si Sander bilang dia direstuin karena alasan yang lain pada akhirnya kan. Dia ada ngomong di mana ya, semarga ya, walaupun akhirnya tetap gak direstuin karena alasan lain. Ya tanyain dulu sih alasan nggak direstuinnya apa. Alasannya apa. Siapa tahu ada solusinya kan. Jangan kayak sebisa mungkin malah jangan Backstreet, karena nggak, gimana ya, kalau suatu saat ketahuan juga akan jadi permasalahan besar, karena kan dari awal kayak udah diingetin terus tetap bandel. Jadi kalau ketahuan kayaknya akan sulit. Jadi mendingan instead of ngumpet-ngumpet, mendingan dikomunikasikan. Iya, semakin banyak yang diumpetin, semakin susah lu buat menjelaskan kalau sampai Ketahuan. iya ketahuan gitu. Bener-bener. Good luck ya sendernya. Semoga punya keberanian buat ngomong ke orang tua ya. Semoga cepat dapat restu juga. Amin. Makasih udah kirim ceritanya. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini sih tebel ya, Ger. Garing. Tipis. Ini gue aja yang beresin semuanya aja. Ini dari Piscok. Story-nya, gue baru kenal Vanessa 101. Sebut nama loh. Sebut nama. Baru-baru ini. Di mata gue, dia orangnya keren banget. Dingin ke semua orang, kecuali orang yang dia peduli. Terus orangnya jago gambar, lucu juga. Semoga lo gak tahu gue siapa. By the way, makasih udah mau bantu gue waktu itu. Gue akan terus cari cara biar bisa semakin dekat sama lo. Aduh, Cie Vanessa. Vanessa. Ini udah ada 2 pengakuan ya. Yang satu buat Gina, yang satu buat Vanessa. Kebetulan nih, Vanessa itu teman dekatnya adik gue. Jadi Oh, iya? mungkin kalau si Sander mau nanya-nanya, boleh nanya ke adik gue. Kontaknya di sini. Nggak bercanda. Wah, tapi ini Nanti nggak ada, cantum ini ya, Bay. nggak ada question apa-apa sih. Jadi kayaknya dia emang mau confess aja nih si Piscok. Gak apa-apa. Kita terima semuanya ada di sini. Kayak Vanessa sama Vina, semua kalian Iya, nonton. Vanessa sama Karena ada yang confess nih. Kita next aja, Ger. Next aja berarti. Udah gue ambil ya.
Tebel kayaknya. Tipis. Lumayan Oh loh. lumayan. Oh ini. Mana? Anonymous name start. Story-nya, halo, aku mau cerita tentang kisah percintaanku. Jadi gini, aku tuh punya pacar yang agak suka ngambek. Tapi aku sayang banget sama dia. Makanya tiap dia ngambek, aku tuh selalu buka obrolan. Nanyain dia kenapa dan minta maaf duluan. Sometimes kayak gini capek sih. Tapi aku ngerasa bahwa hubungan ini layak untuk dipertahankan. Karena pacar aku ini orangnya bener-bener semanis itu. Dan often treat me like a queen. Jadi kita udah komitmen untuk memperbaiki diri kita masing-masing sih. Dalam tanda kurung masih on progress. Tapi kadang aku suka mikir gini nih. Dia ngambek tuh karena aku kadang melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tanpa sadar nyakitin dia. Aku tahu aku juga ada salahnya di sini. Tapi aku suka ngerasa nggak adil kalau dia terus yang ngambekin aku. Kayak kenapa sih dia jarang approach aku duluan kalau kita lagi ada masalah? Kenapa aku terus yang nyamperin dia deh? Padahal kalau semua masalah bisa diomongin baik-baik kan pasti akan lebih indah. Ya emang sih, gue percaya kalau respon adalah kunci dari hubungan. Dan sebenarnya ini balik lagi komunikasi. Kalau lu ngerasa pasangan lu itu ngambekan dan itu bikin lu nggak enak, sekarang kan yang nggak enak bukan cuma pasangan lu nih, tapi lu nya juga ngerasa nggak nyaman kan. Jadi ada baiknya lu bilang ke pasangan lu tentang perasaan lu itu, karena dia ngerasanya dia selalu harus yang memulai duluan kan Iya iya. kalau cowoknya ngambek. Iya benar-benar. Karena kan hubungan itu tentang both ways gitu loh. Bukan satu orang memahami yang lain doang. Iya benar-benar, Saling dua-duanya memahami harus gitu. saling memahami. Dua-duanya harus bisa saling kompromi, toleransi. Kalau ada masalah, ya omongin baik-baik gitu. Itu masalah kalian berdua, bukan masalah satu orang doang soalnya. Benar. Apalagi ya? Langsung aja kali ke question kayak kita. Boleh. Menurut kalian hubungan kayak gini bisa bertahan lama kah? Tergantung tergantung mereka gimana nih. Kalau mereka tetap di situasi kayak gini mulu mungkin enggak, tapi kalau misalnya mau diperbaiki komunikasinya, pokoknya lu bilang yang lu suka apa, yang gak lu suka apa, itu bisa berjalan lama. Tapi kalau misalnya terus satu sisi doang yang berusaha, enggak sih, karena hubungan itu membutuhkan dua orang yang mau bekerja sama buat mempertahankan kan. Mungkin kurang ngobrol aja kali ya Kurang si ngobrol. Sender sama pacarnya ini. Jadinya gimana ya? Jadi kedua pihak ini kan nggak tahu apa, mereka keduanya nggak tahu gitu pasangannya maunya apa. Jadi ya kalau kayak gitu ya jelas susah lah ya pasti. Ini Intinya sebenarnya ini komunikasi masalah sih. yang bisa diomongin sih. Ini sebenarnya masalah kecil kok. Masalah kecil dan bisa diatasi dengan komunikasi yang baik. Pokoknya selalu berusaha jadi terbuka aja sama pacar lu. Apapun masalahnya ya, mau nanti pas terbuka itu rasanya nggak nyaman, tapi tetap harus diomongin gitu, daripada mendem sendiri dan malah apa ya, numpuk aja gitu di diri sendiri, kan ngerasa nggak nyaman juga sama hubungan yang kayak gitu. Jadi mendingan ya diobrolin, bilang aja kayak lu nggak suka kalau dia ngambek dan harus approach duluan. Bilang aja kalau kalau pas lagi berantem ya baiknya diobrolin aja daripada harus ngambek-ngambekan. Pokoknya harus bisa nurunin ego masing-masing ya. Harus mau gitu mendengar apa yang pasangan kita inginkan. Gitu. Dan kalau kita ada perasaan juga jangan disimpan sendiri gitu. Karena kan kalau kita ngomong itu juga buat kebaikan hubungan kalian sama pasangan gitu kan ya. Gitu aja sih kayaknya. Oke, bisa lanjut kita Lanjut lah. ke surat ke 9. Masih sisa satu nih. Belum selesai. Aduh. Panjang. Ini dari Theo Livius. Theo aja ya, Theo gitu. Story-nya, gue punya cerita kisah cinta yang gak akan pernah jadi nyata. Kok ini banget? Dari awal udah pesimis. Jadi, Deniera, nama samaran. Susah ya Deniera ya. Kayak Deniera, itu nama cewek yang dia suka. Kayak gue gak tahu alasan dan kenapa gue bisa suka sama dia. Awal gue ketemu dia pas lagi pelajaran agama.
Awalnya gue nggak ada perasaan. Tapi kayak hari-hari berlalu, tiba-tiba perasaan itu datang dengan sendirinya. Terus abis itu gue pernah ngobrol sama dia. Asli pengen banget saat itu waktunya berhenti, soalnya seberharga itu waktunya. Terus setelah itu gue gak pernah ngobrol lagi sama Deniera. Gue tuh takut banget ngobrol sama dia. Pernah waktu itu gue kasih gift secara anonimus sama dia, tapi responnya gak sesuai sama apa yang gue mau. Terus habis itu gue nurunin ekspektasi tentang dia. Jujur gue suka sama dia sampai sekarang. Perasaan gue stuck sama Deniera sampai sekarang. Kayak gue udah gak bisa suka sama orang lain selain Deniera. Antara emang setulus itu atau gue bodoh. Emang ada sih perbedaan tulus sama bodoh ya. Sedikit. Sekarang gue pasrahin aja sama Tuhan. Kalau memang dia jodoh gue, maka dekatkanlah lagi ketika gue dan Deniera sudah sama-sama siap. Tapi kalau bukan jodoh, maka gue akan ikhlasin dan tetap dia bakal jadi satu-satunya manusia yang bisa ngisi hati gue selama ini. Kok ini sangat gimana ya, si Sander ini dia kayak lagi terjebak gitu loh di fase yang masih mau PDKT cuma nggak berani lanjut gitu loh. Iya, dianya takut, kayak mau ngajak ngobrol aja takut. Ngasih gift anonimus, ya gimana caranya Si ceweknya cewek ini tahu. Ini ada questionnya. Salah nggak sih? Questionnya banyak banget ya. For notes ini questionnya banyak ya. Kita bacain dulu yang pertama. Salah nggak sih gue mencintai orang kayak gitu? Nggak salah. Nggak salah. Ini tuh ya, lu tuh belum menunjukkan effort tuh. Jadi kayak orang kayak gitunya tuh orang yang kayak gimana? Apakah karena dia tidak merespon sesuai yang lu mau? Tapi kan lu juga tidak menunjukkan intensi lu dengan jelas. Betul. Ini ada questionnya. Yang pertama, salah nggak sih gue mencintai orang kayak gitu? Sampai-sampai ada orang lain yang deket sama gue tapi gue tolak. Kayaknya nggak salah sih, soalnya kan lu lagi suka ya. Iya, yang namanya kalau lo emang gak tertarik sama orang yang lo tolak itu, Ya nggak apa-apa lo nggak tolak. masalah bener. Kan lu juga lagi menyukai satu orang ini kan. Dan Iya. konteksnya nih lu belum dapet gitu, jadi masih Bener-bener. penasaran. Jadi pas ada orang lain yang datang ya lu tolak, dan itu wajar kok. Itu nggak salah sih menurut gue ya. Terus pertanyaan kedua, bisa nggak sih dia peka sama gue? Ya tergantung dari usaha lu. Kalau misalnya yang gue lihat dari story yang lu kirim kan, lu tidak menunjukkan intensi lu ke dia ya. Kayak oke lah ngasih gift tapi anonimus. Gimana dia bisa tahu perasaan lu? Terus juga ngobrol sama dia aja takut. Bener-bener. Jadi kayak si Deniera ini Kayak- mau peka juga gimana caranya? Kayak kurang pendekatan gak sih? Jadinya Iya. si Deniera ini mungkin dia ada peka, cuma takut GR gitu kan ya. Bisa kan kalau Karena gitu juga. intensinya nggak Soalnya jelas. intensinya masih abu-abu gitu loh. Betul. Makanya balik lagi ke yang tadi kita udah omongin, effortnya harus ada. Ditunjukkan aja secara terang-terangan, karena kalau misalnya abu-abu kayak gini ya gimana caranya? Ya gini sih, jangan berharap orang peka kalau lu nya aja tidak menunjukkan secara jelas. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, cara ngedeketin cewek yang dingin tuh gimana sih? Kayak dekatin aja deh, karena orang yang dingin itu akan hangat sama orang yang di sekitarnya gitu loh. Kalau dia Iya. sudah merasa dekat sama lu, dia akan terbuka dengan sendirinya. Jangan malu gitu buat approach. Kayak mungkin mereka itu sebenarnya mau ngobrol, cuma mereka bingung aja gimana cara ngomongnya. Ya intinya terus yang kedua, selama lu lagi deketin dia, jadi diri lu sendiri, tunjukin versi diri lu yang terbaik, tunjukin kalau lu mau mengspesialkan gitu loh hubungan lu sama dia gitu. Terus ada lagi nih, oh ya pertanyaannya untuk Deniera. Oke. Sekarang gimana kabarnya? Jangan lupa makan biar nggak lemes pas olahraga, biar nggak kena sakit juga. Siapa ya ini Deniera ya? Terus pesan Deniera, untuk jangan lupa jawab ya. Terus pesan untuk dia lagi, jangan dingin-dingin ya di reel, dan jangan dingin-dingin pas di chat. Sekian, terima kasih sudah membacakan surat Valentine gua untuk dia, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan gua. Sama-sama, makasih juga udah kirim cerita. Kita lanjut ke cerita yang terakhir kali aja. Boleh, tinggal satu nih. Surat terakhir, semoga seru nih ini. Oke. Anonymous name Erki Adit. namanya lucu ya? Lucu. Tapi ini dia story-nya singkat. Kayaknya ini dia cuma conversation aja. Saya ada crush beda angkatan. Titik. Oke.
Oke. Thanks Adit infonya. Langsung aja kali ya ke Question ya. question. Why can't I stop loving her even though I know she's not mine and cannot be mine? Kenapa tahu bisa cannot be mine deh? Iya. Kenapa pesimis banget gitu loh. Terus kayak Udah ada effort belum? ya bener ada effort belum. Terus udah gitu why can't I stop loving her? Kenapa harus stop ya? Kenapa harus stop? Iya, itu ini pertanyaan yang harus bisa lo jawab sendiri sih. Kayak harus menanyakan ke diri lu sendiri sih. Terus juga kalau misalnya emang mau stop suka sama orang, kayaknya tuh nggak bisa dipaksain juga untuk stop suka sama orang gitu kan. Nggak bisa maksain perasaan lo intinya. Tapi kalau menurut gue ya, Cek, si Sander ini dia masih kayak di fase yang penasaran, cuman terlalu takut buat maju gitu loh. Kayak dia udah keburu pesimis dulu yang tadi. Iya, benar, She's benar, cannot be mine kan dia bilang. Padahal siapa yang tahu ya? Padahal siapa yang tahu gitu loh. Tapi kita nggak tahu juga sih soalnya Ceritanya ceritanya agak singkat singkat ini. ya. Mungkin dia udah ada effort juga mungkin. Cuman kalau emang ternyata belum, saran kita adalah Ya, Coba terus. ya coba aja. Hasilnya tuh urusan belakangan. Terus kalau misalnya ini di konteks yang udah emang mau berhenti suka, itu balik lagi sih jangan dipaksain. Terus kayak perasaan sukanya dinikmatin aja. kayak kalau lu emang udah yakin gitu mau ngelepasin dia, gak apa pelan-pelan aja, jangan buru-buru gitu loh. Soalnya semakin lu pusingin, ibaratnya kan semakin dia ada di otak lu gitu. Iya loh. benar-benar semakin sebenarnya tuh kalau kita mau semakin lupa malah nggak bisa karena Iya. otak kita secara nggak langsung malah nginget-inget gitu kan. Bener-bener harus berdamai lah ya sama diri sendiri gitu ibaratnya. Tuh. Oke, buat Adit, semoga cepat ketemu jalan keluarnya, entah itu akhirnya bisa PDKT sama crush-nya, ataupun kalau misalnya memilih untuk udahan, semoga bisa cepat move on. Makasih juga buat para sender-sender lain yang udah kirim cerita ke OSIS SMA Cinta Dari Kasih tadi Suci. banyak ya macam-macam cerita yang udah kita bacain gitu. Banyak banget dari Backstreet, beda agama, ada di toxic relationship, terus Ada apa lagi yang ya? malu-malu kucing pas PDKT. Benar. Ada juga yang cuma pamer, tapi nggak apa-apa. Kita terima semua confession kalian. Seru-seru banget ya Gir ceritanya dan Setuju, sangat setuju. beragam banget. Jadi sekali lagi makasih buat yang udah ngirim-ngirim ceritanya, makasih udah sharing ke kita. Semoga buat yang tadi ngirim-ngirim confession, yang di confess itu nonton, dan semoga yang buat udah nanya-nanya pertanyaannya bisa dijawab, bisa kejawab. Terjawab ya sama kita. Terus juga semoga buat kalian semua yang nonton Valentine tahun ini kalian jadi Valentine yang menyenangkan, dan Valentine tahun depan juga menjadi Valentine yang lebih menyenangkan lagi. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Dan nantikan konten-konten seru lainnya hanya di channel kita. Aku Marcella, pamit undur diri. Dan aku Gerard pamit undur diri. Bye-bye!